Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Karvin Iskandar. Lalu ada Saya Rono Fatan Sofyan. Saya Malvian Fikra Raifa. Saya Keanu Rasyanda. Dan saya Nathanael Jonathan Ferianto. di sini kami akan sedikit memaparkan terkait ide dan juga pengalaman dari penggunaan drone pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Drone juga dikenal sebagai pesawat tanpa awak atau unmanned aerial vehicle, merujuk pada sebuah pesawat yang dapat terbang tanpa pilot di dalamnya. Drone biasanya dikendalikan secara jarak jauh dengan cara controller radio atau secara otonom dengan bantuan perangkat lunak dan sensor terpasang padanya. Drone telah digunakan dalam berbagai bidang termasuk militer, industri, fotografi, survei, pemetaan, pengiriman barang, penyelamatan, dan hobi. Mereka memiliki berbagai ukuran dan kemampuan, mulai dari drone kecil yang dapat dioperasikan dalam ruangan hingga drone yang berukuran besar yang dapat digunakan untuk tujuan militer ataupun komersil. Drone dapat bergerak dengan berbagai teknik, tergantung pada jenis drone dan tujuan pergerakan yang diinginkan. Berikut ini adalah beberapa teknik pergerakan drone. Yang pertama itu hovering atau melayang. Drone dapat melayang di tempat menggunakan teknik kontrol siklik pada rotor-rotornya. Drone secara aktif mempertahankan posisi dan ketinggian tertentu dengan mengkompensasi perubahan angin atau faktor lain-lain yang dapat mempengaruhi stabilisasi. Nah, drone itu dapat bergerak ke kiri dan ke kanan dengan mengatur kecepatan rotor-rotornya. Nah, peningkatan kecepatan pada rotor di satu sisi dan penurunan kecepatan pada rotor di sisi lain akan menyebabkan drone bergerak ke arah yang diinginkan. Lalu yang terakhir ada maju mundur atau forward backward. Jadi drone dapat bergerak maju atau mundur dengan menyesuaikan kecepatan rotor-rotornya. Peningkatan kecepatan pada rotor depan dan penurunan kecepatan pada rotor belakang akan menyebabkan drone maju, sementara peningkatan kecepatan pada rotor belakang dan penurunan kecepatan pada rotor depan akan menyebabkan drone bergerak mundur. Ya, jadi ide dari pembuatan video ini pun terkait dari drone itu sendiri. Pertama, mungkin lebih ke promosi ya. Jadi untuk dari video itu pun diperuntukkan untuk komersil, karena beberapa dari area yang ada di Bogor pun itu tidak semuanya bisa, tetapi untuk di SP ini kaitannya dalam promosi ya, untuk menampilkan apa saja yang ada di sekolah vokasi dan juga keindahan yang ada di dalamnya. Mungkin dari Jonathan gimana kira-kira? Nah, mengapa konsep video kami seperti itu? Ya karena kami juga ingin menampilkan alam-alam yang ada di sekitar lingkungan dari kampus sekolah vokasi dan mungkin dari teknik pengambilannya pun kita mengambil yang dikatakan kayak familiar di video-video yang sudah ada di media sosial, karena mungkin dari foto dan video itu kalaupun memang sudah banyak ada di media sosial, kita bisa jadi menyesuaikan range dari viewersnya berapa gitu. Dan untuk balik lagi itu hanya untuk kebutuhan promosi. Tapi kalau untuk kaitannya dalam bidang pendidikan, gimana Jo? Nah, dengan mengambil video melalui drone juga melatih skill-skill kita menggunakan peralatan-peralatan yang sesuai dengan adaptasi zaman sekarang. Saya Keanu, pengalaman saya pertama kali mengoperasikan drone itu asik dan sedikit takut. Saya Malvian Fikra Raifa. First impression saya ketika mengoperasikan drone untuk pertama kalinya, memang awalnya saya merasa agak kesulitan ya, tapi setelah saya coba-coba ternyata lumayan menyenangkan serta menambah wawasan baru bagi saya, terutama yang menyukai bidang fotografi serta videografi. Bahwasannya teknik pengambilan foto dan video dapat dilakukan dari udara. Saya Nathanael, first impression saya melihat drone pertama pusing juga ngelihatnya ya caranya gimana. Tapi setelah saya mencoba, ternyata cukup mudah untuk mengoperasikannya. Cuman ya karena itu punya kampus, jadi sebenarnya saya masih merasa terbatas gitu menggunakannya. Saya Rono Fatan Sofyan. Pengalaman saya mengoperasikan drone menyenangkan, banyak wawasan yang telah didapat, contohnya seperti pengambilan gambar dan lain-lain.
Saya Muhammad Karvin Iskandar. Pengalaman pertama saya mengoperasikan drone yang saya rasakan mengasihkan, dan juga dari segi ilmu saya bisa mendapatkan skill di bidang fotografi, tetapi melalui operasi di udara gitu. Contohnya ya drone itu sendiri. Jadi saya sangat senang bisa menambah skill di bidang fotografi itu sendiri. Mungkin pengoperasiannya di drone itu sendiri.